Dulu awalnya saya hanya menanam pohon anggur itu transfigurasi dari Ukraina dulu. Setelah itu saya mulai kembangkan lagi untuk mendapatkan benih-benih bibit-bibit yang lain. Biasanya untuk hambatannya dalam pembuatan kebun ini adalah serangan jamur dan hama aja. Jadi ketika musim pergantian musim itu ada serangan hama, bisa dari belalang atau dari ulat, tapi itu hanya skala yang kecil aja karena dengan perawatan yang rutin hama-hama tersebut akan hilang. Dan yang paling banyak menyerang ketika musim penghujan adalah hamanya jamur. Jadi daun-daunnya nanti dimakan terkena jamur, jadi daunnya cepat menguning dan pertumbuhannya kurang maksimal. Kalau cara mengatasinya biasanya hanya disemprot dengan insek atau fungisida aja. Di toko pupuk banyak. Yang penting buah-buah, kalau ketika pohon sudah berbuah, pohon nanti kita amankan dulu, baru kita skala untuk pembersihan hamanya. Jadi buah tetap sehat, tetap bebas dari pestisida, yang pasti bebas bahan pengawet dan langsung fresh petik. Ini rasanya jauh lebih seger daripada kita beli buah di toko buah. Anggur itu sangat cepat bisa berbuah. Saya di beberapa pohon ini ada yang umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan udah bisa berbuah. Jadi skalanya tuh dari kita mulai penanaman sampai panen tuh bisa sangat cepat. Karena kenapa? Karena anggur itu ternyata subur di iklim tropis Indonesia. Jadi ketika kita mulai perapian batang, kita pangkas untuk pembentukan batang anggur untuk pembuahan, batang sekunder, tersier kita pangkas, itu ternyata malah sering bawa bonus bunga. Bonus bunga yang artinya nanti jadi buah. Kalau untuk maksimal untuk kita buahkan secara bagus, secara komersil, secara biar buah banyak seperti ini, itu membutuhkan waktu kira-kira 8 bulan sampai 1 tahun untuk pembentukan batang-batangnya yang membawa potensial buah. Yang penting kita perawatan, kita pupuk, kita amankan dari hama. Kalau pupuk untuk pertumbuhan biasanya hanya pakai NPK aja. NPK 1616 itu banyak di toko pupuk, jadi untuk mencukupi kadar nitrogennya. Jadi tinggal kita pakai aja. Yang penting pemakaian pupuknya paling bagus adalah dengan sistem kocor. Jadi nggak dibuka, ditabur. Karena kenapa? Kalau dalam sistem kocor nanti akar akan sangat mudah menyerap pupuk itu dan tidak panas. Kalau sistem tabur kan biasa identiknya nanti kalau belum larut nanti ada beberapa akar yang kurang bisa menyerap karena dosisnya tinggi dan menyebabkan nanti overdosis. Jadi pupuknya untuk pertumbuhan cuma NPK aja. Ketika untuk pembuahan kita maksimalkan dengan pupuk MKP dan KNO mengandung kalium dan boron. Jadi untuk memicu buah supaya banyak. Sebetulnya pun walaupun anggur nggak dipupuk tetap bisa buah karena memang prosesnya memang sangat mudah berbuah. Tapi untuk menghasilkan buah yang lebih maksimal kita memakai pupuk itu biar hasilnya lebih bagus. Kalau untuk proses pruning itu anggur bisa siap pruning dengan hasil yang bagus itu bisa di umur 8 sampai 1 tahun. Jadi batang-batang itu dipangkas, dan ini batang primer, batang sekunder, batang tersier, nanti dipangkas. Nah, ketika dipangkas itu umur sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Itu udah bisa menghasilkan buah yang bagus. Pohon udah cukup dewasa untuk dibuahkan. Nanti bisa menghasilkan untuk pruning pertama biasanya 2 sampai 5 kilo buah udah bisa. Tergantung kita pemupukan, perawatan dan cara pengolahan
media yang bagus biar nutrisi pohon tercukupi, nanti akan menghasilkan buah yang banyak. Saya memutuskan untuk membuat agro bidang anggur ini atas dasar dari support dari kakak saya juga. Jadi saya nggak sendiri, saya diberi motivasi, saya diberi semangat dari keluarga, dari istri juga, dari kakak, sehingga saya memutuskan untuk membuat agro di bidang anggur. Kenapa? Karena prosesnya sangat bagus sekali. Saya berani untuk berspekulasi juga. Kebun ini disediakan kafe juga, kafe pengangguran. Jadi bukan orang anggur tapi pengangguran bahasanya. Jadi kafenya bisa untuk nyantai, bisa untuk belajar bareng, bisa untuk tempat berkumpul, bisa untuk petik anggur, bisa untuk hal-hal lain juga. Jadi kalau image orang itu memandang bahwa petani itu hanya orang-orang tua, hanya orang-orang jadul zaman dulu, itu salah. Karena kenapa? Karena petani itu sekarang banyak petani yang milenial, yang mengembangkan hal-hal positif, hal-hal tanaman yang baru, yang belum banyak di Indonesia, sehingga bisa diolah dengan hasil yang sangat bagus. Karena orang masih awam di sini, pangsa pasarnya masih sangat tinggi. Makanya kalau anak muda zaman sekarang yang mempunyai semangat tinggi, mempunyai ide-ide kreatif, ayo kita berkembang, kita memicu untuk menimbulkan hal-hal ide-ide kreatif. Jadi petani itu hasilnya sangat tinggi kalau kita bisa memicu kreativitas untuk menimbulkan hal-hal yang bagus dengan pengolahan yang lebih modern, lebih praktis, sehingga nanti dalam perawatannya dan hasilnya jauh lebih bagus.